Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 4 September. Rapat perdana peninjauan upah dasar setelah diberlakukannya UU Upah Minimum berlangsung hari ini. Serikat pekerja berkumpul di luar Kementerian Ketenagakerjaan menyerukan keluhan mereka. Komite peninjau akhirnya memutuskan mulai tahun depan upah minimum dinaikkan 4,8% menjadi $18.590 dan upah per jam menjadi $190. Serikat pekerja berkumpul di luar MOL dan mengeluh bahwa gaji pekerja hanya naik segelintir, sedangkan kepala BUMN sudah dinaikkan beberapa kali lipat. Mereka mengimbau kenaikan upah minimum kali ini setidaknya harus mencapai 5%. 我们并不希望看到的是，今天赖清德总统号称他组成的这个 AI 创新的内阁，第一个创新的作为叫做先帮这个国营事业的董事长找位置，或者是帮他们调薪。 MOL mengadakan rapat peninjauan upah minimum untuk pertama kalinya pasca pemberlakuan UU Upah Minimum tahun ini. Berhubung pemerintah Tsai menaikkan upah minimum selama 8 tahun berturut-turut, serikat pekerja berharap agar pemerintah Lai terus meningkatkannya. 我们最低所得的20%家庭里面，通膨对他们的影响是最大的。他们有50%的收入都必须花费在实际的生活费支出上面。 MOL menekankan perekonomian Taiwan saat ini terkena dampak inflasi global pasca pandemi. Kehidupan para pekerja di lapisan bawah juga terkena dampaknya. Bagaimana cara merawat mereka merupakan fokus tinjauan hari ini. Setelah melewati rapat yang berlangsung selama 4 jam, komite memutuskan mulai tahun depan upah minimum akan dinaikkan 4,08% menjadi $28.590 Taiwan, sementara upah per jam akan menjadi $190 Taiwan. Kasus enterovirus di Taiwan melampaui 14.000 pada minggu lalu. Catat rekor tertinggi untuk periode yang sama dalam 5 tahun. Pada saat yang sama, kasus diare juga meningkat secara signifikan karena dampak norovirus. Sementara itu, vaksinasi influenza COVID-19 gratis tahun ini akan diluncurkan bersamaan pada 1 Oktober. Virus COVID-19 dan influenza terus bermutasi, diperkirakan akan kembali memarak pada musim gugur dan dingin. CDC mengumumkan vaksinasi gratis influenza dan COVID-19 tahun ini akan diluncurkan tanggal 1 Oktober. Epidemi enterovirus diperkirakan perlahan memuncak. Minggu lalu saja tercatat 14.000 pasien yang menjalani rawat UGD dan rawat jalan. Di samping itu, sejumlah 98 kasus klaster diare dilaporkan dalam 4 minggu ini. Catat rekor tertinggi dalam periode yang sama 5 tahun terakhir. Dan 60% darinya berhubungan dengan virus norovirus. Diprediksi epidemi akan melemah setelah festival kue bulan. Baru-baru ini di medsos Threads tidak sedikit muncul postingan kode batang tagihan, memohon orang lain untuk melunasi tagihan. Tak diduga sungguh ada orang yang membantu untuk membayar. Namun pengacara mengingatkan sumber uang pembayar yang tidak jelas ada kemungkinan akan terlibat pelanggaran hukum. Saat memasukkan kata kunci pembayaran di medsos Threads, maka akan muncul sejumlah orang yang memposting berbagai kode batang tagihan dan memohon orang lain untuk melunasinya. Tak diduga ada orang yang membantu melunasi dan tren melunasi tagihan orang lain ini menjadi kian populer. Seorang pengacara memperingatkan bahwa ia pernah memiliki klien yang juga meminta seseorang untuk membantu membayar di Instagram dan berhasil menghemat $500, namun malah dituntut. Ternyata sumber uang untuk membayar tagihan ini melibatkan uang curian, sehingga disinyalir terlibat pencucian uang. Walau hemat $500, klien ini malah menghabiskan $90.000 untuk biaya pengacara. 提供账户里面收到钱的情况下，可能是被害人的被受诈骗的金额，因此诈骗集团这个被害人就会去找到这个中间人来对他提告，那这可能就会有一个提供账户的问题，因此可能会涉犯洗钱罪。 Ada pengacara menganalisis sindikat kriminal mungkin berada di balik hal ini untuk menciptakan titik impas. Selama lembaga penegak hukum melacak aliran uang dan menemukan bahwa uang yang hilang dari korban mengalir ke rekening kita, maka kita mungkin sulit mengelak dari pemeriksaan. Oleh sebab itu, pikirlah matang-matang sebelum memposting tagihan agar tidak mengalami kerugian besar. Seorang siswi magang asal Vietnam tewas tertimpa troli rak saat magang di sebuah perusahaan di kota New Taipei pada bulan Mei tahun lalu. Kemarin, Yuan Kontrol meloloskan mosi pengoreksi kegagalan Kementerian Pendidikan dalam melindungi hak dan kepentingan, serta mengabaikan keselamatan siswa magang.
Seorang siswi Vietnam usia 20 tahun yang sedang belajar di Liming Institute of Technology Taiwan tewas tertimpa troli rak setinggi 2 meter di pabrik kue tempat ia magang. Setelah dilakukan penyelidikan, anggota UN Control menemukan bahwa pihak sekolah tidak memiliki batasan dan persyaratan dalam memilih lembaga magang ekstrakurikuler. Evaluasi MOE hanya melihat prosedur yang tidak dapat mencerminkan apakah lembaga magang mematuhi UU dan peraturan serta mengabaikan keselamatan tempat magang. MOE dinilai tidak mampu melindungi hak dan kepentingan peserta magang dan mengabaikan keselamatan jiwa siswa magang. Atas pelanggaran serius ini, anggota Komite Pendidikan dan Kebudayaan UN Control meloloskan mosi koreksi pada tanggal 3. 106年立法院在编列预算的时候就要求行政院要有这一个实习专法的订定，但是脚步是牛步化简直不可思议哈。 UN Control menyatakan bahwa UU magang ekstrakurikuler hingga kini belum dirampungkan. Kondisi pura-pura magang tapi kerja nyata sering ditemukan. Dalam beberapa tahun terakhir, magang dan studi kerja oleh mahasiswa asing telah digunakan untuk mengisi kekosongan SDM. 移工他就是要有加班费。 然后他只能曾经限定的工作。那外籍留学生呢？那用部分工时投保劳保，因为他只有工读的时间才需要投劳保比移工更好用。 MOE mewajibkan semua sekolah untuk mengirim petugas ke lembaga magang untuk melakukan evaluasi di lokasi dan melakukan tinjauan ketat melalui berbagai saluran untuk memastikan keamanan siswa magang. Perayaan Hari Nasional Double 10 telah diampang pintu. Visual utama Hari Nasional tahun ini diumumkan kemarin. Logo Double 10 diampilkan dalam warna bendera nasional merah dan biru dengan poros bunga plum nasional dan disertai teks bahasa Inggris menggunakan kata Taiwan. Visual utama Hari Nasional 2024 dipilih oleh Ketua UN Legislatif Han Kuo-yu yang merangkap Ketua Panitia Persiapan Perayaan. Merupakan perpaduan bentuk double 10 berwarna merah dan biru dengan poros puspa bangsa bunga plum, dengan bagian bawah tertulis HUT ROC dan disertai bendera nasional. Panitia perayaan menyatakan tahun ini seperti biasanya akan membuka peluang 500 orang untuk mengikuti upacara. Pendaftaran online dibuka untuk keluarga yang memegang kartu penduduk pada tanggal 5-12 September. Hasil pemilihan secara acak akan diumumkan pada tanggal 20 September pukul 12 siang. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Berikutnya mari kita saksikan Festival Ternak Sapi di Swiss. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.